Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ustazah banggakan, jumpa lagi bersama Ustazah Asma dalam materi Bahasa Indonesia. Anak-anak, kali ini kita akan membicarakan tentang teks eksplanasi. Melalui beberapa slide nanti, Ustazah akan menjelaskan tentang definisi teks eksplanasi, tujuannya, kemudian bagaimana cara menemukan ide atau gagasan utama dalam informasi, sekaligus bagaimana cara menentukan fakta dalam informasi. Mari kita simak bersama. Kali ini kita akan membicarakan tentang teks eksplanasi. Anak-anak, sebelum kita jauh mengenal teks eksplanasi, ada baiknya Ustazah sampaikan target pembelajaran pada teks eksplanasi ini ya. Setelah kamu mempelajari teks eksplanasi nanti, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi informasi, yaitu pengetahuan dan urutan kejadian yang ada di dalam teks eksplanasi, baik lisan maupun tulis. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran teks eksplanasi ya. Agar lebih paham, maka langkah yang pertama adalah mengenal definisi. Definisi eksplanasi. Eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lain-lainnya bisa terjadi. Tujuan penulisan teks eksplanasi itu adalah yang pertama, menjelaskan fenomena yang terjadi. Yang kedua, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Anak-anak, tidak semua data atau fakta dapat diolah menjadi sebuah informasi. Jika suatu data itu tidak bermanfaat bagi penerimanya, hal tersebut tidak bisa disebut sebagai informasi. Sebentar, apa sih informasi itu? Informasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu informatinem, artinya ide atau kode atau garis besar. Anak-anak, informasi dapat disajikan dalam beberapa bentuk, baik itu bentuk tulisan, bentuk gambar, tabel, diagram, audio, video, dan sebagainya. Umumnya, informasi itu dilengkapi dengan data atau fakta yang telah melalui pengelolaan. Sesuai dengan pengertiannya tadi, informasi itu ternyata dibagi menjadi 4. Yang pertama, informasi berdasarkan sifat. Nah, informasi berdasarkan sifat ini terbagi menjadi 3, yaitu faktual atau dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian opini atau konsep, berarti sesuai dengan pendapat seseorang. Dan yang ketiga, deskripsi, yaitu bentuk penjelasan yang terperinci. Itu. Kemudian yang kedua adalah informasi berdasarkan kegunaan. Untuk informasi berdasarkan kegunaan ini ada 2 jenis, yaitu 1, informasi yang menambah pengetahuan, dan yang kedua, informasi yang didasarkan pada penyajian. Kemudian nomor 3 adalah informasi berdasarkan bidang kehidupan. Informasi ini adalah jenis informasi yang dibuat dalam beberapa kategori, seperti informasi kesehatan, informasi pendidikan,
bisnis, olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya adalah informasi berdasarkan lokasi atau peristiwa. Informasi jenis ini adalah informasi yang dibuat berdasarkan lokasi. Dan lokasi ini ada dua, yaitu dalam negeri atau domestik dan luar negeri. Anak-anak, untuk menemukan ide atau gagasan umum dalam informasi, berarti kita dituntut untuk bisa menemukan letak gagasan umum atau gagasan utamanya. Tapi sebentar, apa sih gagasan umum atau gagasan utama itu? Gagasan umum atau gagasan utama adalah jenis gagasan yang sering dijadikan sebagai dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, untuk menemukan gagasan umum dalam teks eksplanasi ini ada tiga, yaitu ada deduktif, ada induktif, dan deduktif-induktif. Kalau deduktif berarti gagasan utamanya ada di awal. Kalau induktif, gagasan utamanya terletak di akhir. Dan kalau gagasan utama yang ada di depan dan di akhir itu namanya deduktif-induktif. Nah, selanjutnya menemukan fakta penting dalam teks eksplanasi. Anak-anak, teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang memaparkan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Nah, anak-anak, ini tips penting untuk mengetahui tentang informasi itu apakah termasuk eksplanasi atau tidak. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Diingat ya, bahwa ciri-cirinya atau tipsnya adalah teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataannya memiliki hubungan sebab akibat atau kausalitas. Walaupun sebab akibat-akibat atau kausalitas itu hanya berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Tapi terkadang ada yang valid sesuai data yang nyata. Begitu ya. Nah, anak-anak, untuk mengetahui benar atau tidaknya informasi itu, kita harus tahu apakah informasi itu fakta atau bukan. Sebentar, apa sih fakta? Fakta itu adalah pernyataan yang sifatnya nyata. Bagaimana ciri-cirinya? Nah, perhatikan. Ciri-ciri fakta adalah satu, mengandung sebuah kenyataan yang kebenarannya bisa dibuktikan. Yang kedua, memiliki sumber data yang akurat, tepat, dan nyata. Misalnya ada penjelasan tempatnya di mana, waktunya kapan, kejadiannya apa, itu ya. Yang ketiga, mempunyai keterangan saksi atau narasumber yang bisa dibuktikan kebenarannya atau diuji kebenarannya. Yang keempat, memiliki sifat objektif. Artinya, data yang diberikan tidak dikarang secara bebas atau mengada-ada ya. Dan pastinya benar-benar nyata keasliannya. Yang kelima, kalimat fakta pada umumnya bisa memberikan jawaban yang mengacu pada struktur 5W 1H. Yang keenam, data informasi yang memang diambil dari sebuah kejadian nyata, bukan kejadian yang dikarang. Yang terakhir, biasanya menjelaskan sebuah permasalahan atau kejadian yang telah terjadi, atau kalau dalam bahasa Inggris itu sifatnya past atau sudah lampau. Begitu ya. Anak-anak, demikian tadi penjelasan Ustazah tentang teks eksplanasi.
jalan-jalan ke Bekasi hanya untuk membeli obat. Ustadzah ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirnya, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.